Halo Sobat Rustic Boxing, kembali lagi dengan Rustic Boxing Podcast. Ya, kali ini kita akan membahas tentang face off dari main match kita. Ya, siapa aja sih yang akan kita undang? Yang pastinya sih ada si Rohit dan juga ada Bang Teguh. Ya, so nggak usah lama-lama lagi, kita panggil langsung aja ya. Oke, silakan. Halo Bang. Halo, Halo Rohit. Clipperman. Wah, jauh ya? Lumayan Perjalanan ya. 1 jam. 1 jam. Ini mau dipanggil Clipperman? Boleh? Atau Teguh Teguh? aja deh. Teguh aja ya. Iya. Oke. Teguh si Clipperman. Ya. Kenapa Clipperman itu? Clipper tuh kan ada cukur tuh bang. Ah. Man tuh manusia, jadi kayak superhero tapi pakai clipper gitu. Oh, superhero pakai clipper ya. Iya. Oke. Ini Bang Rohit ada nggak sebutan namanya mungkin? Roy Trendra aja. Roy Trendra aja ya. Itu sudah. Rohit Rendra aja ya, pakai aja belakangnya berarti. Boleh. Boleh. Ya. Clipperman, superhero berarti ya. Iya. Superhero. Pahlawan. Ya, siapa tahu nanti di match ini dia akan menjadi superhero ya, pahlawan. jadi pahlawan mungkin. Ya. Yang penting mainnya nggak pakai clipper kan. Pakainya nggak pakai clipper tapi pakai yang tajam yang pisau tuh ya. Nah, jadi kemarin kita sudah sempat bahas nih dari Bang Rohit, dia pengen ayo nantangin orang nih. Yeah. Jadi gimana nih? Saya tawarin ke Bang Rohit, mau nggak main nih? Nah, kebetulan Bang Rohit main. Nah, ketemu dengan Bang Teguh nih si Clipperman. So, ada banyak pertanyaan sebenarnya yang nge-DM saya juga, ataupun saya juga bingung juga nih, kok bisa-bisanya gitu ya kita bilang seorang MC, announcer, ataupun mungkin presenter, dan juga ada apalagi kita bilang wah hire artist Clipperman ya mau ikut boxing, yang dimana itu nggak nyambung, saya bilang ya nggak nyambung sama sekali. Rambutnya harus rapi. Gitu kan, segala macam ya. Jadi gimana sih mungkin dari Bang Teguh dulu deh, gimana sih kok bisa pengen join di Rustic Boxing? Kalau pertanyaannya kenapa pengen join di Rustic Boxing ya bang? Mungkin salah satunya yang aku lihat nih, kalau di Rustic ini prospeknya lumayan bagus kan bang, pertama. Terus yang kedua dari konten-kontennya bagus, terus kemasannya bagus, dan jelas kayaknya ini untuk keamanannya dan lain-lainnya lebih proper lah. Kenapa jadi pilih main di Rustic, dan yang alasan paling penting kenapa jadi pengen di Rustic karena ada apa sih sebutan ini, influencer fight ya? Iya. Nah, kayaknya dari beberapa waktu itu lihat di sosial media, baru di Rustic deh kayaknya lihat ini nih. Ibaratnya main kan nih, kita sama-sama kan atlet kan. Si Rohit dari MC, announcer, penyiar kan. Terus saya sendiri dari hair artist kan. Jadi emang backgroundnya bukan petinju. Jadi kenapa pilihannya di Rustic itu tadi alasannya. Oke, baik. Kalau dari Bang Rohit sendiri Bang? Kemarin diajak dan sering nonton di Rustic karena seru pertama dan memang suka combat sport. Nah, combat sport yang menurut saya yang paling better lah ya, paling setidaknya nggak tahu aman atau enggak, pasti ada sakitnya, tapi yang paling kayaknya paling better saya coba deh boxing, karena boxing kan cuma tangan, nggak ada sikut, nggak ada knie, nggak ada kaki, karena lebih bisa fokus ke tangan aja. Nah, jadi tertarik nih, suka combat sport. Nah, mulailah nyoba, entah itu nyoba latihan, nyoba belajar, suka nonton. Jadi kayaknya ada yang pernah bilang dimanapun tempatnya, nggak hanya di Indonesia, kalau ada yang berantem tuh pasti jadi tontonan yang ditonton lah. Benar. Entah menarik atau enggak. Pasti ditonton, pasti orang suka nonton. Nah, jadi kayak wah seru nih kalau misalkan di Banjarmasin khususnya itu juga jadi berkembang untuk combat sportnya. Kan kita lihat sekarang di luaran, di promotor luar misalkan nih di Mas Indonesia sudah berkembang pesat. Nah, jadi kayak Banjarmasin kapan ya ngikut kayak gitu. Nah, siapa tahu kan dari sini bisa jadi rotor ke promotor yang lebih besar, Rustic. Jadi kayak wah Rustic gokil nih kalau misalkan kita juga dengan kesadaran penuh mau membantu, misalkan kayak mempromosikan, misalkan ikut berpartisipasi pun, entah itu fight ikut ataupun menonton, mempromosikan, itu juga salah satu mendukung. Jadi untuk perkembangan combat sport di Banjarmasin, salah satunya Rustic. Nah, jadi kayak ngeliat Rustic dari awal 2023 ya Bang ya? Benar, 2023. Perkembangannya begitu pesat.
dan jelas gitu naungannya dari siapa. Terus itu juga tadi sudah dibilang aman, pasti ada sakitnya, resiko pasti ada, tapi setidaknya sudah dijelaskan kayak oh nih pakai apa namanya headguard, pakai sarung tinju yang berapa Benar. oz disesuaikan gitu. Benar. Wasitnya juga proper dari Pertina langsung ya. Benar. Jadi oh ini nggak abal-abal dong ya, Benar. ada izinnya segala macam. Jadi ini event yang jelas, mungkin bisa jadi salah satu contoh event yang bagus. Mungkin ada promotor yang ikut terinfluence ingin bikin acara lomba sport juga. Rustic boxing salah satu di Banjarmasin yang oke lah. Benar. Makanya mau ikut nih, jadi kayak ayo dong ngajakin teman-teman yang lain. Makanya bukan kayak sok berani nantang orang lain, tapi ayo dong teman-teman kita kalau misalkan pengen juga sama peminat combat sport, ayo kita join nih, entah itu hanya mempromosikan ataupun hanya ikut datang nonton, membeli tiket, ataupun ikut bertanding mungkin sekaligus jadi promosi yang baik. Oh, boleh juga kalau misalkan. Ya, makanya call out-nya fokusnya ke pelaku entertain. Baik. Pelaku entertain. Kalau misalkan atlet yang nggak mungkin. Pelaku entertain gitu. Ya benar sekali sih. Jadi memang dari Rustic Boxing sendiri ini tujuan kita ya salah satunya adalah membantu mendukung boxing di Banjarmasin pastinya. Ya dengan cara apa? Ya salah satunya yang hal ini yang kita buat ya, kita membantu para fighter-fighter di Banjarmasin, entah atlet ataupun non atlet. Ya siapa tahu ada yang non atlet dia memiliki bakat tetapi tidak terangkat namanya dan ternyata setelah join Rustic Boxing ataupun namanya juga terangkat oleh Rustic Boxing dan dia bisa menjadi perwakilan dari Banjarmasin, ya nggak ada yang tahu ya seperti itu ya. Sama seperti abang-abang semua yang ada di sini tidak memiliki basic atau segala macam, tetapi ikut membantu support si boxing dari Banjarmasin ini. Ya. Ya. Tapi izin bang, walaupun tidak ada basic, maksudnya bukan atlet, maksudnya ada basic ya, pernah latihan ya bang ya. Nah jadi insya Allah buat penonton kami nggak bakalan pukulan yang berenang. Oh keren, Ya, keren, jadi keren. ya tetap target kita main rapi, main cantik. main rapi, Enak, nah, cantik, gitu. seperti potongan rambut Iya, ya. kita perfeksionis bro. Iya. Nah itu. Ya berarti kalau kita bilang dari segi basic skill, paling nggak kita bilang basic ya kita bisa ya. Kita bilang bukan yang hanya seperti kayak gini ya, mukul apa mukul angin gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita lebih dalam lagi. Kira-kira nih dari Bang Teguh percaya diri nggak sih untuk menang menghadapi si Rohit nih kira-kira? Dibilang percaya diri pasti kita confidence. Kenapa ya? Karena kita persiapan, kita latihan, kita atur semuanya, kita atur strategi. Dari apa yang sudah saya lakukan, saya yakin bisa menang di ya. fight ini ya. Oke. Kalau dari Rohit sendiri? Yakin pasti dengan yakin lahir karena strategi dan prepare yang mungkin sudah meyakinkan. Jadi kayak sudahlah, siapapun lawannya sebenarnya ya. Jadi yakin, kalau ditanya sekadar yakin pasti yakin. Harus yakin ya, kita bilang ya. Mungkin dari kita bilang yakin tapi tanpa persiapan, atau memang sudah mengatur persiapan. Nggak mungkin kita bilang yakin ya yakin lah, tapi nggak ada persiapan kan nggak mungkin. Ya ada nggak persiapannya khusus? Kalau dari saya ya bang, kalau persiapan khusus pasti ada. Kenapa? Karena kan sebelum-sebelumnya cuman sekedar latihan untuk olahraga kan, untuk kebugaran tubuh. Nah kalau ini kan kita emang persiapan untuk fight kan, untuk tanding, untuk membunuh. Jadi, ya. Ini emang beda dari persiapan yang waktu sekedar latihan aja kan. Kalau ini emang ada ya treatment khusus sedikit lah. Ya. Mungkin belum bisa di-spill lebih banyak. Oke. Jadi Bang Rohit sendiri nih, terakhir saya lihat ya. Ini lagi latihan ya. Lagi latihan sama private coach juga nih lagi mukul pet atau segala macam gitu ya. Jadi saya tahu wah ini ada persiapan sudah nih. Nah, tapi mungkin ada nggak persiapan khusus lagi nih? Persiapannya sama sih, mungkin lebih dibagi aja waktunya. Kayak kan sama-sama pekerja ya, jadi kayak membagi waktunya susah sebenarnya. Jadi persiapan tetap dimaksimalkan. Kalau misalkan ada waktu free buat latihan ya latihan, strategi juga perlu dipersiapkan, sharing-sharing sama orang lain juga, banyakin nonton juga, misalkan kayak gimana secara fighter di atas ring itu strateginya apa aja gitu. Jadi perlu pasti persiapan dan strategi itu pasti disiapkan. Persiapan, latihan tetap ada, cuman ya tetap
nggak yang menyiksa diri bang. Iya. Kalau aku pribadi tetap yang kayak kerjaan tetap prioritaskan kerjaan kayak gitu, misalkan kayak berat badan misalkan ya, kita nggak terlalu ngejar ya mau naik ataupun turun. Jadi kata Clipperman saat ini 73 ya. 73. Nah, kalau terakhir di 71,9. Nah, sebenarnya masih kekejar kan, nggak terlalu jauh. Jadi ya sudahlah, kita stay di sini aja, fokus. Mungkin bisa fokus teknik aja, teknik, nggak usah fokus. endurance kan. Iya, nggak usah fokus yang ke terlalu turunin berat badan. Jadi ya sudah, kita sepakati di 70-an aja. Terus ya itu sih, jadi kayak akhirnya makan ya tetap makan yang enak, gitu-gitu, nggak mau yang menyiksa diri. Ya, karena memang gitu. babynya nggak terlalu jauh juga bang ya. Betul. Nggak ada kata puasa berarti. Betul. Nanti puasa-puasa pas lagi main Letoy. bang letoy gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Rohit sendiri, presentasi kemenangan Bang Rohit ini berapa persen sih? 100 lah. 100? 100 Oh berarti harus ini ngeremehin, kalau kita bilang 100 ini ngeremehin dong. Harus percaya diri. Berarti ngeremehin dong, berarti si Bang Teguh nggak ada kesempatan untuk menang Bang. Kalau Bang Teguh sendiri nih berapa persen? Kalau Rohit bilang 100, saya bilang 99. Kenapa 1% ya? 1%-nya dari Tuhan. Oh Ya. benar sih. Mungkin kayak kemarin kita nonton ya. Tidak beragama saya. Iya makanya ya. Lupakan Tuhan. Ya kemarin sempat nonton nggak yang si KKJ melawan Randy Pangalila. Yes. Mungkin kalau kita secara menonton ya, wah ini udah gila banget nih pokoknya si KKJ ya kita Super bilang ya. brutal. Super brutal ya. Dari apa namanya, pukulannya lah, tendangannya lah, lututnya juga Ya, kena masuk terus. tingginya masuk ke lakan. Bahkan sampai si Randy-nya juga udah jatuh berapa kali gitu kan. berkali-kali. Dan ya tadi benar, berapa persen sih? 1% juga bisa kembali ya. Betul. Satu kali tendangan dari si Randy langsung selesai. Betul. Nggak ada yang tahu. Ya, makanya ini berarti Bang Rohit dia sombong sekali 100% ya. Harus confident 100%. 100% ya, yakin gitu. Oke. Oke. Kan bukan ditata berapa persen, 20% latihan, 20% ibadah, kan 100%-nya secara keseluruhan. Oke. Nah, kalau kita bilang 100% nih ya. Berarti ronde keberapa bisa jatuhin si Teguh nih? Berharapnya sih karena kita sesama pelaku entertain, prospeknya juga panjang, kita nggak yang begitu, nggak sebagai fighter. Jadi berharapnya semoga semuanya aman-aman aja, semuanya nggak ada yang parah. Jadi tapi menang harus. Kalau misalkan mau KO atau gimana, masih belum tahu. Tapi planningnya ya adalah sudah direncanakan. Ronde Mau keberapa Rondenya. pertanyaannya ya? Biar harus semakin jelas. seru. Ronde keberapa ya? Bener nggak? Biar seru. Jadi kayaknya agak diiniin aja, dikasih waktu lah buat dia ada panggung buat mukul. Dia bisa nyoba apapun yang dia sudah latih itu ada dikeluarkan. Ya, dia keluar ya. Oke. Jadi kayak nggak langsung ronde pertama, jangan, nggak seru. Biar ditonton yang menarik. Ya semua yang sudah dilatih, semua yang sudah kita persiapkan itu kalau bisa ya keluar semua di ring. Tapi misalkan ronde 3 pun ya nggak masalah, berapun rondenya kalau aku nggak apa-apa. Kalau dari Bang Teguh nih, Kalau dari aku, kalau target KO belum ada ya sebenarnya. Cuman target utama itu yang penting, targetnya itu harus main rapi, main cantik, sebersih mungkin. Terus aku yakin kalau udah mainnya rapi, cantik, bersih, yakin bisa menang, entah itu dari menang poin ataupun menang KO. Cuman untuk kalau ada kesempatan kenapa enggak, itu aja. ronde keberapa? Pertanyaan yang sama adalah ronde keberapa gitu ya. Semuanya main cantik ya kan. Ronde Mungkin, keberapa? Kalau untuk kemenangan ya, Kita bermain itu hanya ada 3 ronde. Oke. Dalam satu ronde 2 menit. 2 menit. Ronde keberapa? boleh deh ronde 3. Ronde 3 juga? Ya, biar kita sama-sama bisa dansa di atas ring. Wah, biar seru. Masa Ya. Penonton bayar tiket kan nontonnya mainnya sebentar aja. Oke. Nah, sebelum pertanyaan yang agak terakhir lagi nih ya. Nah, kebetulan juga mungkin saya di sini ada minum bir ya. Nah, silakan. Rose Beer ini minuman untuk anak-anak muda ngecil, enak santai ya. Jadi rasanya itu lembut banget. Mungkin kalau Bang Rohit minum atau Bang Teguh minum, wah ini di tenggorokan kadang ada beberapa minuman yang beralkohol kita bilang itu sakit di tenggorokan. Tapi kalau untuk Rose ini dia memang lembut dan mudah diterima untuk anak-anak muda. Dan yang pastinya dari segi varian rasa dari Pros ini, dia kan Pros ini keluaran dari orang tua nih. Orang tua ini banyak sekali varian-varian rasa. Ya, dan semuanya itu dari saya nih semuanya suka.
Ya, ada yang dari rasa anggur, ya sampai mungkin yang terkenal mungkin sekarang kalau dari keluaran orang tua ini Amer ya kita bilangnya orang tua ya. Nah, tapi sekarang ini saya cobain namanya Pros Beer juga yang dari Raja Wali. Ya, ini rasanya enak banget. Oke. Saya minum dulu ya. Minum silakan. dulu ya. Kalau nggak minum jangan ya. Nanti dikira pemasangan nih. Ya, soalnya berat. Yang satunya mereka berdua ini dikenal ya. Ya, jadi kita memang harus jaga image ya. Dan sekarang image saya yang jelek kita bilang gitu. Tapi memang saya suka minum. Ya. Terutama minum Pros Beer pastinya. Kalau saya TS aja bang udah TS mabuk. aja. TS udah mabuk lah. Oke. Mantap. Mantap. Ya. Dibeli guys. Beli guys. Ya. Nah, so ini ada beberapa kata ya kita bilang pertandingan abang-abang ini kan semua akan menjadi main match ya. Dan kita bilang ini adalah menjadi perebutan sabuk pertama di Rustic Boxing. Tentunya di tanggal 17 Agustus. Ya, tanggal sakral ya kalau kita bilang di 17 Agustus ini. Ya, jadi ini adalah perebutan sabuk pertama di Rustic Boxing dan juga menjadi main match-nya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat orang ini harus nonton sampai ke puncak acara perebutan sabuk? Mungkin dari Bang Teguh? Nanti kita saling nambahkan ya. Kalau dari aku pertama ini lihat-lihat kayak apa ya, rival yang bagus. Pertama, tinggi badan beda. Jadi kayak rival itu kan kiri dan kanan. Nah, disiplin dan yang bakat misalkan. Dan ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang berotot. Nah, jadi nih kita lumayan cocok di situ. Jadi kayak tebak-tebakan. Ini melengkapi. Iya, nah itu pendek bukan berarti kekurangan, tapi kan dia berisi. Tinggi bukan berarti kelebihan, tapi kan lebih kurus. Jadi masih ada 50-50 lah. Jadi menarik kalau misalkan untuk ditonton. Dan kalau misalkan orang meragukan kayak apa sih tarung entertain doang katanya. Tapi kami latihan lah sebenarnya. Clipperman juga latihan, saya juga latihan lama. Walaupun backgroundnya sebagai pelaku entertain, tapi jauh sebelum entertain 12 tahun Pak saya latihan bulu tangkis, juara nasional sudah pernah. Jadi secara fisik yang ideal ya ada, walaupun sudah 5 tahun yang lalu stop. Jadi kayak beradaptasi dari sebelumnya atlet bulu tangkis ke atlet boxing. Mungkin Clipperman juga dia anak gym perlu diperhitungkan juga dari segi ototnya segala macam, masa ototnya lebih besar. Jadi kayak wah menarik nih. Jadi kayak orang ngelihat kayak siapa sih yang menang gitu di antara Clipperman dan juga Retendra. Nah, jadi harus menurutku ini ada tampilan yang menarik, patut untuk ditonton karena sebenarnya petarung influencer sudah ada beberapa ya yang bikin di Kalsel, tapi di sini dikemas dengan begitu proper juga. Kalau misalkan terbuka untuk siapapun, berbagai kalangan usia bahkan ya. Bahkan betul. Jadi jangan takut buat datang ke Vibe Hotel Banjarmasin untuk nonton Rustic Boxing. Jangan takut kalau misalkan orangnya nanti random, orangnya apa segala macam. Enggak, sini aman ya, standar. Aman. Di dalam hotel, di ballroom, standar hotel. Jadi kayak oke lah gitu. Aman, asap rokok nggak ada, steril semuanya. Jadi kalau misalkan bawa anak pun aman ya sebenarnya. Aman. Banyak sekali penonton kita itu perempuan dan banyak yang membawa anak. Ya. Berarti ini dijamin ya untuk perempuan yang ragu nonton acara cowok banget nih kayaknya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Banyak cewek. Wah, banyak cewek ya? Enggak, saudara cewek. Kompor ya. Menghancur mental aja, jangan rumah tangga ya. Rumah tangga jangan. Rumah tangga jangan. Iya. Mental bertarung aja dong. Nah itu. Nah, kalau dari Bang Teguh sendiri nih, kenapa sih ibaratnya match abang ini harus ditonton sama orang gitu? Oke. Kenapa jadi teman-teman semuanya harus nonton match kami berdua? Pertama tadi saya sepakat sama Rohit tadi karena di sini kita saling melengkapi. Kemudian di sini Rohit mungkin unggul tinggi badan, tetapi untuk masa otot mungkin saya lebih unggul. Jadi bagaimana nanti strategi kami berdua itu beradu untuk memenangkan match ini. Pasti di situ bakalan seru banget, aku yakin. Jadi teman-teman semua wajib nonton match ini sampai selesai karena di situ pasti kami berikan pertarungan yang terbaik.
Tapi ini bukan. Ini nanti kan ada yang nonton, wah ini settingan nih ya. Ini kebetulan Enggak settingan, ya. Nggak ada settingan. Coba kalian ya yang bilang settingan ya, datang ke Rustic Boxing ya, di mana orang itu dipukul, kita memang pengen wah balas lah segala macam, nggak ada namanya di dalam ring itu settingan ya. Cobain aja ya, coba deh kalian main di sini ya. Saya setting. Pasti kalian itu nggak ada yang mau dipukul ya. Iya. Nah, jadi di sini memang pukulnya benar-benar pukul gitu ya. Ya benar, nggak ada settingan sama sekali. Soalnya kan jujurnya, emang kan nih dari yang konten call out Rohit sama Bang Dimas kan itu kebetulan kan saya tuh tahu itu kan dari sosmed nih. Jadi emang pure itu apa sih jodoh dipertemukan, nggak ada settingan Merasa sama sekali. tertantang gitu ya, ibaratnya mungkin dari Bang Iya Teguh. benar. Jadi sedikit kalau boleh cerita nih ya Bang, kenapa jadi sampai terjadi match ini kan? Jadi basically sebenarnya saya itu sempat obesitas dulunya. Di tahun 2024 itu masih berat badan hampir 100 kilo. Oh, 2024? Ya. Bulan? Di bulan Juli. Juli? Pas nih bulan ini. Wow. Satu tahun. Satu tahun yang lalu itu berat badan masih 97 dengan body fat itu kisaran di 37 sampai 40%-an itu. Jadi ya super buncit banget dah kemarin. Nah, ini menghina saya nih ya. Ini menghina Nggak, saya masih ini fit, ya. masih fit. Masih aman. Iya, masih fit. Udah tersinggung ya. Udah tersinggung ya gitu. Jadi itu akhirnya kan cuman sebelum menikah itu emang saya sangat-sangat suka olahraga. Sudah kenal gym, sudah suka lari, suka main bola. Nah, kebetulan di saat nikah itu kan 2020 Covid kan. Akhirnya ninggalin semua olahraga tuh waktu itu. Jadi akhirnya sempat itu 2 tahun berat badan itu naik sampai 30 kiloan. Terus sempat nyoba olahraga lagi, cuman belum ketemu feel-nya kan. Bang, naik 30 kilo itu makan apa Bang? Makan cinta Bang, habis nikah kan. Cinta, oh, benar. Ya, sampai akhirnya naik berat badan itu dari 56 ke 97, hampir 2 kali lipat kan tuh. Sampai akhirnya di 2024 udah sangat-sangat nggak nyaman kan sama kondisi tubuh, sudah mulai mengganggu pekerjaan, mengganggu aktivitas, sampai akhirnya komitmen mau olahraga lagi. Akhirnya dari Juli 2024 itu udah kita mulai lagi gym, lari segala macam, sampai akhirnya di bulan kalau bulan lupa deh, kayaknya di kisaran Februari Maret kenal boxing. Kenapa jadi kenal boxing? Karena waktu itu kan nih posisi udah bapak 30 tahun kan. Kalau mau olahraga yang lain itu susah cari teman. Mau main bola, teman-teman yang lain udah nggak banyak lagi. Udah banyak yang kalau pulang kerja capek di rumah kan. Jadi kita pilih olahraga yang bisa dikerjain sendiri. Makanya pilih gym, lari sama boxing. Akhirnya kenal boxing. Awalnya itu tadi untuk sekedar kebugaran tubuh kan ya. Nah kebetulan konten Rohit sama Bang Dimas lewat waktu itu pertama di TikTok, lewat TikTok saya kan. Terus aku komen tuh di TikTok, padahal waktu itu cuman kayaknya di TikTok kayaknya nggak ke-notice nih kayaknya. Jadi akhirnya lari ke Instagram. Dan ternyata benar kan, akhirnya kemarin di-notice sama Rohit sama Bang Dimas. Dan akhirnya terjadi fight ini. Jadi fight ini, match ini tidak ada settingan sama sekali. Pure kita dipertemukan oleh Tuhan. Oke. Ya. Mungkin untuk yang terakhir saya ingin beberapa kata dari Bang Rohit dulu untuk Bang Teguh. Apa nih, pesan atau apa? Pesan boleh. Pesan boleh ya? Pesan boleh. Ya, kecuali pesan tadi ya, tapi gitu ya. Ya. Jadi anomali nih. Buat Bang Rohit, Clipperman. buat Clipperman bisa ngelihat ke kamera dan agak sedikit tegak karena tertutup botol. Oke, lebih eksis ya prosesnya. Lebih eksis prosnya ya. Prosnya memang eksis. Saya sudah tahu pros ini eksis ya. Makanya jangan sampai kalah eksis dengan minuman kesukaan saya. Oke, buat Clipperman tentunya persiapan yang bagus dan juga jaga kesehatan pasti supaya event ini tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan lancar, jaga kesehatan masing-masing, persiapan latihan yang mantap biar kita sama-sama suguhkan penampilan ataupun fight yang menarik, tentunya dengan tujuan
sama-sama memajukan combat sport di Banjarmasin, bahkan nanti ke kancah provinsi ataupun nasional. Semoga, amin, bersama Rustic Boxing. Itu sih, jaga kesehatan aja. Itu nanti pesannya juga diskon potong rambut buat retrainer. Waduh. Oke, kalau dari Bang Itu. dari Bang Teguh sendiri. Tapi atau lanjut? respectnya itu karena ngelihat kontennya cuy, motong apa namanya? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari Di mana? Di rambut. di kepala orang. Keren. Kemarin juara 4. Kemarin juara empat. Dari Jadi- 1000 peserta seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Iya. ya. Jadi kalau semisal tadi kita bilang kan, saya tadi spill dikit ya. Ternyata Bang Teguh ini dia juara di Banjarmasin dan menjadi perwakilan Banjarmasin atau Ya. perwakilan Banjarmasin ya. Dari Kalsel. Perwakilan dari Kalsel untuk perlombaan tadi Clipperman atau apa namanya? Barber Battle. Barber Battle di Bali yang dan ini baru pulang mendapatkan juara. Kalau yang di Bali belum rezekinya. Belum sampai, rezekinya. Bang, ya. Itu sih itu. Itu. Oke. Dari Bang Teguh sendiri boleh lihat kamera. Ya. Oke, kita masukkan dulu posnya. Ya. Untuk Rohit Rendra, pesannya jaga kesehatan, latihan yang serius, biar kita berikan pertarungan yang terbaik, tontonan terbaik untuk masyarakat. Dan yang paling penting tadi jaga kesehatan, jangan sampai fight ini ada kendala. Pokoknya kita berdua jangan sampai ada cedera sebelum pertandingan ini, dan kalau bisa di pertandingan pun kita berikan penampilan yang terbaik. Itu aja. Oke, ya. Ini terakhir lagi nih. Terakhir juga- terus, iya, terakhir ini terus. Sebenarnya kita ini nggak ada kata terakhir sebenarnya ya. Ya. Keren nggak nih bajunya nih bro? Oke. Boleh dong. Cakep nggak nih? Ya, Cakep nggak boleh nih? dong. Apalagi? Kamera zoom ya. Apalagi ini mau dikasih apa jualan? Ya, apa Enggak, nih? sebenarnya. Nih, bagus nggak nih? Bagus. Zoom ya pokoknya zoom. Bagus? Bagus. Ya. Bagus nggak nih? Bagus. Bagus, ya harus bilang bagus, nggak bagus cancel ya. Ya. Nah, ini bajunya bisa didapatkan ya. Tunggu chat aja, chat Mimin di bawah sini nih ya. Bisa diedit ya? Harus diedit. Kalau nggak bisa diedit, cut ya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih buat Bang Rohit sama Bang Teguh sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kita hari ini ya. Oke, buat teman-teman semua Rustic Boxing, podcastnya kita sampai di sini aja dulu ya, dan pastinya teman-teman semua harus follow dan subscribe YouTube kita ya di Rustic Boxing. Di sini nih. Nah, di sini ini nanti ada YouTube-nya, di sini Instagram, di sini ada TikTok-nya juga. Ya, kontaknya Mimin ada di sini. Ya. Oke, itu aja. See you. Dadah. Dah. Oke, Oke. cakep. Alhamdulillah.